Dan Immanuel juga kawan-kawannya akan bersama-sama kami untuk beribadah bersama-sama melalui online ini. Mari kita angkat pujian 1-2 penyembahan di hadapan Tuhan. Agungkan namamu, Tuhan, agung namamu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Muliakan namamu, Tuhan, mulia namamu. Besar dan layak dipuji. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Jiwaku memuji, membesarkan senantiasa namamu. Sebab engkaulah Tuhan, kota benteng, tanduk keselamatan, tempat umatmu berlindung. Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Buat kami memahami, dan Roh Kudus akan menolong setiap kami supaya pemahaman makna daripada kebenaran firman-Mu itu bukan hanya sebagai ayat hafalan atau bukan sebagai materi-materi khotbah saja, tetapi bisa menyatu dalam hidup setiap kami sehingga kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, segala hormat, kemuliaan, kebesaran hanya bagi namamu, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Nah, yang kekasih, kita bersama-sama membuka satu ayat yang sangat sederhana, tapi kadangkala kita perlu diingatkan untuk kita bisa menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama buka Matius pasal 9 ayat yang ke-13. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Perkataan ini disampaikan oleh Yesus ketika menghadapi sebuah pertanyaan dari kelompok orang-orang Farisi, yang notabene adalah kelompok orang-orang yang sangat taat melakukan ibadah agama secara lahiriah. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kehidupan keagamaan kita tidak melebihi para orang Farisi, ahli-ahli Taurat, maka kita tidak bisa masuk dalam kerajaan sorga. Saudaraku, kekristenan hari-hari ini juga menghadapi dan merasakan dan mengalami kondisi yang tidak menyukakan seiring dengan kondisi wabah COVID-19 ini. Tapi saya bersyukur sebagai gereja Tuhan, khususnya di kalangan keluarga besar Jemaat Persaudaraan Immanuel, bahwa kegiatan keagamaan Kristen, apakah itu bentuk-bentuk konser, KKR, pagelaran rohani, tentu tidak salah membangun sesuatu demi
mengekspresikan cinta kepada Tuhan di tengah pelayanan pekerjaan Tuhan juga baik. Tetapi ada saat-saat di mana kegiatan keagamaan kekristenan tidak lagi bertumbuh kepada sebuah kegiatan yang sifatnya di panggung, entertain rohani, tapi harus menyentuh kepada sejatinya iman Kristiani, pengikut-pengikut Yesus. Sejak 30 tahun lebih Tuhan bawa saya melayani di ranah gereja lokal karismatik di Kota Bandung di bawah bimbingan pimpinan rohani. Saudaraku, tentu kami masih vitalitas tinggi, usia muda, dan kami melakukan pergerakan-pergerakan yang sifatnya inovatif. Dengan satu catatan bahwa kami rindu apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami bisa ekspresikan melalui berbagai kegiatan kekristenan. Sampai pada akhirnya tepat Tuhan ubahkan juga bawa saya kepada pemahaman yang lebih dalam, dibimbing seorang mentor rohani di Indonesia. 18 tahun yang lalu saya kembali merintis jemaat lokal, jemaat persaudaraan Immanuel. Sejak awal visi yang Tuhan tanamkan dan beri dalam batin saya komunikasikan bersama tim inti, pelayan-pelayan yang sampai hari ini beberapa diantaranya masih setia eksis di beberapa wilayah. Jemaat persaudaraan Immanuel memang ditekankan tidak melakukan kegiatan dan terkonsentrasi kepada satu tempat gedung dengan jumlah jemaat yang banyak, kolektor yang berkelimpahan, aturan-aturan persepuluhan dan lain sebagainya. Tetapi lebih banyak kepada satu gaya hidup yang harus diwujudkan dalam sebuah keluarga Tuhan sebagai gereja. Melalui perenungan saat ini, sebagaimana Tuhan Yesus katakan, sang kepala gereja, pemilik seluruh pelayanan pekerjaan Tuhan di atas muka bumi ini, mengatakan bahwa yang dikehendakinya adalah belas kasihan. Semua kegiatan, apapun juga yang kita kerjakan dalam konteks baik, tentu harus didasari oleh hati yang tulus. Sebab kalau tidak, apapun yang kita bangun di atas dunia ini, cepat atau lambat akan mengarah kepada titik-titik di mana hal tersebut ternyata tidak terlalu menyukakan Tuhan. Suratan Rasul Yohanes mengatakan ada 3 hal yang ada di dalam muka bumi ini. Yang pertama adalah keinginan daging. Kita masih hidup dunia daging, kita harus bekerja, kita harus mencari nafkah, kita harus melakukan bagian kita. Yang kedua, keinginan mata, berbicara tentang keindahan, pamer, glamor, yang menyenangkan mata, yang menyejukkan. Yang ketiga, akhir-akhirnya, semua yang kita upayakan begitu hebat membangun sesuatu untuk sebuah apresiasi, pujian, hormat, ujung-ujungnya memunculkan keangkuhan hidup dalam diri kalau kita tidak berjaga-jaga. Dan itu sangat dibenci Tuhan. Tuhan benci kepada kesombongan. Dia Allah yang pencemburu. Saudaraku yang kekasih, saya mau ingatkan kembali bahwa ketika kita berbicara tentang nilai-nilai gereja, maka gereja adalah bait Allah, tubuh kita masing-masing. Setiap personil, setiap saudara, dan harus mempertanggungjawabkan kehidupan bergerejamu di hadapan Tuhan pada saatnya. Jadi saudaraku, saya ingin menekankan di luar kelompok 2-3 orang berhimpun dalam nama Yesus, maka itu merupakan komunitas gereja-gereja lokal. Tetapi yang saya mau tekankan pada saat ini khusus, bagaimana peran personil setiap saudara sebagai bait Allah bisa menuangkan, mengekspresikan kasih kepada sesama, compassion, bukan hanya terpaku dengan sebuah program gereja, program forum, semua baik, bakti sosial, kepedulian dalam forum-forum, lalu kemudian dapat foto, lalu kemudian diekspos, dipublikasi. Ya, selama masih tulus, it's okay. Tetapi saudaraku perlu dipahami bahwa
mengekspresikan belas kasihan tidak selalu harus menunggu, tetapi kita bisa melakukan bagian kita. Setiap pribadi, puji nama Tuhan saudaraku. Firman Tuhan juga mengingatkan, meneguhkan kembali dalam peristiwa kisah tentang orang Samaria yang murah hati. Kalau saya hanya bicara khotbah di mimbar-mimbar, podium, gereja-gereja besar atau kecil, itu tidak terlalu sulit, saudara, untuk memberitakan sebagai seorang preacher, pengkhotbah. Tetapi saudara sekali, waktu Tuhan panggil saya, kurang lebih 20 tahun yang lalu, mengalami hal seperti ini, ternyata melelahkan. Dibandingkan dengan 10-20 kali khotbah lebih mudah, dibandingkan praktek daripada belas kasihan tentang orang Samaria yang murah hati. Bagaimana Tuhan membawa saya, mengajar saya untuk merangkul seorang pembantu, menelpon ambulans karena mengalami stroke, masuk ke rumah sakit umum, pemerintah, dirawat sekian lama. Saya datangi rumah sakit tersebut, saya layani, saya tunggu. Dia bukan pembantu saya, tapi dia seorang saudara yang terkapar, dan Tuhan begitu bekerja kuat dalam batin saya. Saya harus melakukan sesuatu, pekerjaan Tuhan. Dan ini saya tidak bisa melibatkan sebuah tim. Saya lakukan semua warawiri, saudaraku, yang akhirnya memang membutuhkan biaya tinggi, lalu kemudian dipindahkan ke salah satu rumah sakit swasta, sebab tentunya biaya termasuk ongkos yang harus kami penuhi, sementara berkat yang ada di hidup saya juga masih terbatas, sehingga kami menjumpai satu rumah sakit yang bernuansa agama Kristen, lalu disimpan di sana 2 minggu, dirawat, lalu telepon saudaraku, kerabat di Jawa Tengah, sanak famili beliau masih dalam kondisi koma, lalu kemudian kami urus sampai akhirnya kembali ke kampung halamannya. Nah, sebelum kami kembalikan ke kampung halamannya dengan menggunakan kendaraan taksi umum yang Tuhan berikan secara ajaib fasilitas ini, begitu saya hendak keluar rumah sakit, saya hitung uang yang ada di dompet saya. Waduh, saya pikir ini pasti menyangkut biaya yang cukup mahal, sehingga saya datangi kepala administrasi rumah sakit tersebut. Pak, maaf, saya mau tanya biayanya, uang saya terbatas. Oh, Bapak siapa? Oh, ini bukan pembantu saya, ini bukan sanak famili saya, tapi saya punya hati untuk mencoba menolong orang yang kurang beruntung. Lalu kepala rumah sakit tersebut, oh, jadi Bapak siapa? Saya hanya pelayan Tuhan. Lalu kemudian kepala rumah sakit itu tersenyum dan mengatakan, Bapak duduk di sini, tunggu sebentar. Saya akan sampaikan kepada direktur setempat. Di sini memang ada tersedia sedikitlah subsidi, Pak, bisa menolong kepada sesama. Aduh, saya bersuka cita, saya berdoa dalam batin saya, Tuhan tolong. Jangan sampai saya bikin utang ke rumah sakit. Kemudian saudaraku, beberapa waktu kemudian kepala administrasi mengunjungi saya kembali. Bapak hanya cukup bayar 20%. Waduh, jiwa saya melonjak, hati saya bersuka cita, luar biasa. Saudaraku, tidak ada apresiasi yang saya dapat, penghargaan, upah, apapun juga. Tetapi ada hati yang terpuaskan dalam batin saya. Saya bisa ikut melaksanakan kebenaran firman Tuhan ini secara real, bukan hanya sebagai seorang pengkhotbah. Itu yang mendasari, memotivasi saya membawa tim-tim jemaat persaudaraan Immanuel. Mereka harus eksis dalam kehidupan pekerjaan sehingga terjadi keseimbangan, dan mereka bisa menuangkan rasa cinta melalui melayani jiwa ke jiwa. Sampai sekali waktu saya juga memotivasi mereka, mementor teman-teman tim pelayan untuk masuk di kota Bandung di tengah malam buta, hujan rintik-rintik. Kami menyusuri pinggiran sungai, lalu saya ajak 2-3 orang leader masuk ke sebuah rumah, dus beratapkan plastik. Di situ ada seorang pemabuk yang sempat kami layani, sudah terima keselamatan dan mengalami penyakit yang kami tidak tahu penyakitnya, tetapi tubuhnya, temperatur tubuhnya, suhu tubuhnya begitu tinggi. Dan kami berdoa,
minta belas kasihan Tuhan. Tuhan, bertindaklah oleh karena kasih-Mu. Jangan buat saudara kami yang telantar ini menderita. Buatlah sesuatu Tuhan yang terbaik menurut kehendak-Mu. Lalu kemudian kami tinggalkan tempat itu beserta kelompok komunitas yang ada di pinggir sungai tersebut. Dan esoknya saya mendengar kabar bahwa yang bersangkutan sudah kembali dipanggil Tuhan ke pangkuan Bapa Sorgawi. Saudaraku yang kekasih, saya ingin mengingatkan khususnya kepada keluarga besar Jemaat Persaudaraan Immanuel. Saya melihat ada adik-adik yang melakukan kepedulian bakti sosial pada saat-saat ini bagus. Dan kita harus melibatkan diri bagaimana menghadapi semua wabah ini. Ekses-ekses yang akan muncul itu rentetannya panjang. Ekonomi, tingkat kemiskinan yang semakin meninggi, bagaimana orang-orang di sekitar kita banyak yang terkapar. Tidak perlu menunggu perintah pimpinan gereja atau pendeta. Setiap saudara lakukan yang terbaik untuk lingkungan yang terdekat. Touch people, sentuh jiwa-jiwa yang kurang beruntung, didasari oleh kasih Kristus. Maka kita tahu apresiasi, upah, penghargaan apapun juga tidak akan hilang. Dan pada saatnya nanti kita mengakhiri waktu perjalanan hidup di muka bumi, Tuhan akan mengatakan kepada kita, "Sabaslah wahai engkau hambaku," dan sudah disediakan upah yang luar biasa bagi kita semua. Kembali saya tegaskan ayat ini, yang Yesus kehendaki. Jadi pergilah, ada satu perintah, go, pergilah dan pelajarilah. Bukan hanya dihafal, dipelajari, ditangkap maknanya, minta roh Tuhan supaya ayat ini menjadi rema, menyatu dalam kehidupan kita. Yang ku kehendaki, yang Yesus kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan fisik. Ingat, bukan persembahan materi. Tuhan tidak perlu, saudaraku. Karena Yesus datang bukan untuk memanggil orang yang merasa dirinya sudah hebat beragama, sudah merasa besar, sudah merasa benar. Tetapi Yesus datang kepada orang-orang yang berdosa dan orang-orang yang masih lemah. Dan saudara, sebagaimana kita manusia yang belum super dan kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan, terima kasih kami boleh diberikan kesempatan yang terbaik di mana kami bisa merefleksikan diri, mempererat persekutuan kami pribadi di rumah, di setiap tempat, saudaraku. Kita minta Tuhan hadir. Ketika saudara saya bertemu dengan saudara 2-3 orang, kalian bisa berbicara tentang pekerjaan Tuhan, bisa share tentang isi hati Tuhan. Ya Tuhan, itulah yang kami rindukan. Engkau senantiasa menggenapi janji-Mu. Ketika kami ada di emperan toko, ketika kami ada di rumah, 2-3 orang menyebut nama-Mu, Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami. Bertindaklah oleh karena kasih-Mu. Ya Tuhan, kami teringat akan bangsa ini Tuhan. Akan banyak saudara-saudara di bangsa ini yang menderita akibat dari ekses wabah ini. Tetapi kami tahu Engkau adalah pemelihara yang luar biasa. Engkau penolong yang agung satu-satunya. Kepadamu-lah kami bersandar. Bertindaklah oleh karena kasih-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu melalui gereja-Mu, setiap personil, setiap bait-bait-Mu yang ada di negeri ini. Setiap terang kemuliaan itu muncul berasal dari Tuhan, melewati para pengabdi-pengabdi kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama melakukan sakramen perjamuan kudus yang sungguh-sungguh kita bersyukur kita boleh bersama-sama menikmatinya pada pagi hari ini. Sebelum itu mari kita bersama-sama menaikkan sebuah pujian. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat
akan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, terlalu dalam bagiku. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Saya akan membacakan sebuah kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai dengan 25, berbunyi demikian. Penetapan perjamuan malam, dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semua meminum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan meminum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Saudaraku, bukankah roti yang ada di tangan kanan saudaraku adalah perlambang dari tubuh Kristus? Mari kita yang beriman bersama-sama makannya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saudaraku, bukankah anggur yang ada di tangan kananmu adalah perlambang daripada darah Kristus? Mari kita yang mengimaninya bersama-sama meminumnya di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat roti dan anggur yang adalah lambang daripada tubuh dan darah-Mu yang termaterai dalam kehidupan kami dan bermanunggal penuh di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan lewat kami semua. Terima kasih Engkau memberkati
saudara-saudara hamba-Mu, dimanapun yang berada pada siang hari ini yang bersama-sama, menikmati roti dan anggur dalam persekutuan dengan Engkau. Diberkatilah setiap saudara-saudara kami, dimanapun berada. Dilindungilah saudara-saudara hamba-Mu, dimanapun pada siang hari ini berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran menyertai engkau dan aku, mulai siang hari ini bahkan sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kedua kali. Haleluya, amin. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai bertemu kembali dalam ibadah online di minggu yang akan datang. Haleluya. Traveling places I ain't seen you in ages, but I hope you'll come back.